Baru ngaku sekarang kena COVID-19, tak layak jadi panutan. Banyak orang yang sudah curiga dari awal, apa yang begitu rapat disembunyikan oleh RS. Sampai harus kucing-kucingan dengan Pemda Bogor, sampai harus merelakan 6 nyawa menjadi korban di jalan tol. Tidak lain dan tidak bukan adalah ketakutannya mengakui bahwa dia memang terjangkit virus corona. Dia tidak mau terus terang pada saat itu, bahkan mengumumkan di channel TV ormasnya bahwa dia tidak terjangkit. Entah apa yang dia takutkan dari hal pengakuan itu. Bukankah semua orang berpeluang terjangkiti? Apalagi dia memang baru saja pulang dari luar negeri pada saat itu. Saya hanya bisa menduga hal itu dia lakukan karena dia takut pengikutnya mulai ragu dan melabeli dia bukan cucu Nabi, disebabkan ternyata bisa juga terjangkit COVID-19. Masalahnya jauh-jauh hari mereka sudah menyampaikan propaganda kepada pengikut-pengikut dan pengagum-pengagum RS bahwa COVID-19 itu adalah tentara Allah, tidak akan menjangkiti orang yang di dalam darah mengalir darah Nabi, tidak akan menjangkiti orang yang rajin berwudu, dan hanya akan membinasakan orang-orang kafir dan munafik. Jadi, kalau mengakui terinfeksi, tentu semua propaganda itu akan berbalik arah ke RS sendiri. Jangan-jangan bukan cucu Nabi, jangan-jangan tidak wudu, jangan-jangan justru kafir dan munafik. Ini tentu jauh lebih menakutkan daripada virus corona itu sendiri. Maka, virus pun harus disembuhkan dulu. Biarpun banyak yang menjadi korban, resiko itu harus diambil. Yang penting saat ini benar-benar terpaksa harus berurusan dengan polisi, statusnya sudah negatif virus corona, itu saja yang paling penting. Nyatanya benar, saat ditangkap, dites usap, RS dinyatakan negatif COVID-19. Pengikut dan pengagumnya pun lega. Tapi saat ada kabar bahwa RS mengalami sesak nafas di tahanan, orang-orang kembali curiga. Ini bisa jadi dampak dari keterjangkitannya sebelumnya. Karena menurut literasi, orang yang baru sembuh masih ada kemungkinan akan merasakan sesak nafas kembali. Sekarang, kecurigaan itu mulai terjawab setelah polisi mengungkapkan bahwa RS sempat dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 berdasarkan hasil tes swab beberapa waktu lalu. Namun, kata Polri, saat itu RS mengaku dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang, kecurigaan itu mulai terjawab setelah polisi mengungkapkan bahwa RS sempat dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 berdasarkan hasil tes swab beberapa waktu lalu. Namun, kata Polri, saat itu RS mengaku dalam keadaan sehat walafiat. Ungkapan Polri ini pun segera ditanggapi oleh kuasa hukum RS. Sugito langsung membela kliennya dan menjelaskan tidak semua apa yang jadi privasi keluarga harus diinformasikan ke publik atau pemerintah harus tahu. Sugito mengatakan RS tetap menjalankan aturan pemerintah bagi pasien yang positif corona. Dia mengatakan saat itu RS tetap menjalani isolasi mandiri. Kalau Habib Rizik harus mentaati ketentuan yang dijalankan pemerintah, iya sudah dijalankan. Seperti isolasi semuanya kan diikuti, ucapnya. Lucunya, Sugito menganggap itu bukanlah satu pelanggaran hukum. Dia berdalih, Habib Rizik juga kan selama ini untuk urusan kesehatan di backup oleh tim Mercy kan? Kok hanya Habib Rizik sih? Kenapa harus Habib Rizik? Karena selama ini Habib Rizik terlalu oposan terhadap pemerintah. Saya kira itu hanya tugas Sugito sebagai kuasa hukum, berdalih apapun untuk membela kliennya, melebarkan narasi kalau perlu ke pemerintah, agar kliennya terbela. Padahal saya yakin dia tahu bahwa faktanya pemerintah tidak mengintervensi kasus RS sedikit pun. Dan walau banyak orang yang terkena COVID-19, pada dasarnya semua orang akan melaporkan kejadian itu. Pertama, untuk mengantisipasi kejadian yang lebih serius pada dirinya sendiri. Kedua, agar bisa menjadi proses penelusuran kontak sehingga orang lain tidak lebih banyak yang tertular. Itu artinya orang tersebut bertanggung jawab terhadap kesehatan orang lain. Namun apa yang terjadi dengan klien Sugito? Entah siapa yang mengajari, dia malah tidak mau mengakui sudah terinfeksi virus. Alhasil tracking tidak bisa dilaksanakan. Padahal kalau saja saat itu tracking dilaksanakan, bisa jadi mencegah virus menjangkiti wakil gubernur DKI.
dan bisa pula kemudian mencegah menjangkiti gubernurnya sendiri. Tidak ingin bermaksud berburuk sangka, walau dengan narasi yang bagus sekali dari sang gubernur pun, tidak boleh disalahkan kalau kita menduga terjangkitnya mereka adalah pasca pertemuan dengan RS, saat mereka menyambutnya langsung sesaat setelah dia kembali ke tanah air. Terlepas dari itu semua, sekarang kita berharap Polri juga harus konsen memeriksa kuasa hukum RS, karena patut diduga mereka telah ikut memberikan keterangan palsu, menghalang-halangi negara melakukan pencegahan penyebaran virus. Dan bagi kedua pihak, RS dan kuasa hukumnya, sangat tidak patut untuk dijadikan teladan dalam usaha kita memutus mata rantai COVID-19 sekarang ini.